Ladies and gentlemen, portal ready to take off. Halo guys, selamat datang di Portal, podcastnya anak transportasi dan logistik. Yeay. Perkenalkan, aku Alesya Fira dari Manajemen Logistik Material Angkatan 2024. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari atlet panjat tebing. Boleh dong Kak perkenalkan dirinya, nama, jurusan, dan angkatannya. Halo, nama saya Nurul Aisyah Ramadhani Swat. Saya jurusan Manajemen Transportasi Darat, Angkatan 24. Oke, berarti aku panggilnya Kak Nurul atau Kak Aisyah nih? Aisyah dong. Aisyah, oke. Boleh dong Kak cerita sedikit tentang aktivitas Kakak sekarang tuh apa aja? Kalau misalkan aktivitas sekarang ini fokus ke kuliah sama latihan aja. Fokus kuliah sama kelatihan ya Kak. Iya. Berarti kan Kakak nih atlet panjat tebing ya Kak ya? Iya. Awal mula suka panjat tebing tuh gimana sih Kak ceritanya? Terus kapan mulai serius jadi atlet panjat tebing? Kalau misalkan awal mula ikut panjat tebing itu waktu itu karena ngikut temen sih. Karena waktu itu kan temen aku ada ikut event. Eventnya itu deket ada Gor Sumantri. Jadi waktu itu kita masih kecil-kecil kan. Aku itu awal manjat itu umur 12 tahun, kayak 2014 ya, 12 tahun gitu. 12 tahun. Nah, terus udah gitu di situ aku nganterin teman, karena kan posisinya dia kayak nggak ada yang nganterin, ayo anterin yuk, anterin. Pas nyampe di sana ditanya, ini siapa gitu, oh temen om gitu, oh iya temen, temennya mau manjat gak gitu, kita lagi kekurangan peserta waktu itu kan. Terus kata aku gini, nggak bisa om, aku belum pernah manjat, gampang kok jalurnya katanya gitu, ini cuman manjat speed. Dan kebetulan juga kalau jalur speed itu kan nggak yang grade tinggi atau nggak grade susah, tapi kayak cuman naik turun tangga tapi kecepatan. Oh yaudah iya gitu kan gitu. Terus akhirnya aku nyobain kan, pas nyobain ke atas ternyata bisa. Dengan catatan waktu itu kalau nggak salah 1 menit lebih lah gitu. Dan yang kalau misalkan udah atlet mungkin di bawah itu jauh kan. Terus kayak besoknya ditanya, mau ikut latihan bareng nggak gitu. Terus aku bilang boleh gitu. Nah posisinya mau latihan tuh emang takut ya, kayak ih tinggi banget gitu. Nah yang bikin lebih tertarik dan makin suka itu karena ada temen satu lagi ngikut. Terus kayak kita tuh kayak nggak bisa ditantang gitu, aku tuh kayak nggak bisa ditantang gitu kan. Anaknya anti mainstream gitu ya Kak. Penasaran gitu. Terus kan terus dia manjat kan, dia bisa ngelewatin aku, terus aku juga nggak mau kalah. Ya udah lewatin terus. Ya udah akhirnya di situ kayak mulai tertarik ke panjat tebing. Terus kalau pas mulai serius itu waktu 2016 aku diundang ke lapis 2-nya FET DKI Jakarta di Platda lapis 2 pokoknya. Itu buat persiapan kejurnas kelompok umur. Kejurnas kelompok umur itu pertama kalinya aku ikut di Bangka Belitung. Tapi sebelum kejurnas itu ada event dulu. Event buat kayak bisa gak nih ikut kejurnas KU ini di Open Surabaya waktu itu. Tapi waktu itu ikutnya kelompok umur karena kan emang lombanya kelompok umur. Nah ikut di Surabaya, diberangkatin, ternyata bagus gitu hasilnya, dapat medali emas. Terus pulang, kebetulan itu di dalam lapis 2 itu yang umuran aku ada 3 orang gitu. Nah ternyata dipilihnya itu kan buat berangkat nggak mungkin 3-3-nya, pasti antara 1 kalau nggak 2 kan. Nah pas di situ kita lagi bersaingnya kan. Nah di situ udah mulai fokus tuh kayak oh mau kemana nih arahnya gitu. Oh ya udah akhirnya bersaing, ternyata kepake di kejurnas KU itu. Lanjut tuh sampai diundang ke lapis 1, baru sampai fokusnya ke PON. Oh gitu, berarti awalnya ketidaksengajaan ya Kak ya, nganterin temen terus jadi serius jadi atlet panjat tebing. Iya betul. Oke, nah berarti siapa sih sosok yang paling mendukung Kak Aisyah nih sampai bisa ada di titik ini? Kalau misalkan sosok utama ya tetap orang tua ya, karena kan kayak kalau dia nggak dukung kita juga nggak bisa maju gitu kan. Betul. Apalagi terutama almarhum ayah kan, karena kan almarhum ayah selalu kayak nganter kesana kemari. Terus kalau misalkan tim lainnya itu ada kayak pelatih klub gitu. Terus teman-teman yang selalu kayak buat jadi tempat cerita, karena kan jadi atlet itu ya lumayan lika-likunya lah gitu. Oke Kak, nah pernah nggak sih Kak ngerasa takut waktu panjat tebing? Nah gimana Kak Aisyah nih cara ngatasin hal tersebut gitu?
takut panjat tebingnya gitu. Iya, pas kakak mau ada kejuaraan, perlombaan gitu. Oh, kalau misalkan takut kan takut atau nervous gitu Iya, pasti betul, ada ya gitu. Kalau misalkan takut, aku selalu kayak mikir ulang lagi gitu. Ulang, oke. Udah sampai di titik ini mau ngapain gitu. Terus kalau misalkan kayak misalkan nervous, hal-hal yang biasa aku lakuin itu ketika mau ngadepin situasi mau lomba atau enggak, ceritanya besok pagi ada lomba, itu pas bangun pagi atau ngapain gitu, aku selalu setel musik sih. Oh, setel musik, oke. Ya kayak dengerin musik, nyanyi-nyanyi, ngomong depan cermin gitu. Oke. Terus kayak bangun kepercayaan diri aja, terus kayak berusaha dari pagi itu sampai mau menjelang depan wall gitu, depan papan buat manjat, itu berusaha tetap ke bawah suasana bagus. Karena kalau misalkan dari pagi aja kita udah bad moodan itu ngaruh sih. Betul banget. Mood ngaruh banget ya kak. Iya, Bener sih. ngaruh banget. Iya. Berarti kakak suka dengerin musik juga ya kak Iya, ya? dengerin musik. Bener. Cara ngatasinnya oke banget sih kak itu. Iya. Nah kak, selama jadi atlet ini kak Aisyah udah ikut kejuaraan apa aja sih? Boleh nggak ceritain ke teman-teman salah satu yang paling berkesan buat kak Aisyah? Berkesan. Kalau misalkan berkesan itu nggak harus lomba yang ini juga kan Iya, ya. pokoknya gitu. yang paling berkesan, yang paling memorable itu. Kalau misalkan kejuaraan banyak yang aku ikutin. Dari mulai Porprov, Kejurnas, Popnas dulu ya. Kan karena Popnas belum Popnas gitu. Terus sampai World Cup, Asian Qualifier aku pernah ikut gitu. Cuman menurut aku yang paling berkesan karena ya maksudnya paling berkesan itu ketika aku bisa ngelawan diri aku sendiri. Oke. Ada satu lomba waktu itu kayaknya lomba apa ya? Prapon kayaknya waktu itu lagi prakualifikasi buat PON 2023 kalau nggak salah. Jadi posisinya di situ emang aku dari hari pertama sampai hari keberapa gitu aku belum dapat medali dan belum dapat tiket kan. Oke, iya. Aku main di perorangan boulder kategorinya aku. Terus aku mikir aku udah percaya diri aku bisa gitu. Iya. Karena awalnya aku masih di peringkat awal kan. Pas semifinal kan kalau boulder itu manjat 4 jalur ya kak. Oke, 4 ada jalur gitu. Terus ada 4 pemanjatan pertama aku jatuh terkilir kaki kananku kena Oh ankle. my god. Nah di situ orang ngiranya aku nggak apa-apa. Oh, orang ngiranya ngeliatnya it's okay, nggak Iya, apa-apa. kayak boleh jatuh dilanjut. biasa aja. Cuman Oke. aku berdirinya emang lama banget. Kebetulan di situ jalurnya nggak top. Oke. Nah, terus akhirnya aku mundur ke belakang, masuk lagi sebelum manjat jalur berikutnya itu kan ada waktu lagi kan. Iya. Pokoknya waktunya itu 4 menit buat di belakang. Waktu pas 4 menit di belakang aku cuma bisa nangis karena nahan sakit kan, Oke. sakit nangis terus di situ nggak ada tim aku yang nyamperin karena mereka ngira aku nggak apa-apa. Oh, karena kelihatannya oke-oke aja mungkin Iya. ya. Padahal itu Terus sakit banget. Sakit banget. Nah, Oke. kan waktunya itu cuma 4 menit kan. Nah, akhirnya kayak tim juri juga manggil pasti kan butuh waktu agak maksudnya lama buat datang ke ruang karantina karena Iya. nggak bisa sembarangan masuk ke orang karantina kan. Oke. Terus akhirnya aku kesakitan, aku minta tolong, aku bilang aku boleh minta etil aja gak dulu gitu. Boleh gitu, dikasih etil, aku pakai etil tuh kayak pereda nyeri gitu. Pereda, oke. Semprot, terus ayo kak udah mau manjat jalur 2. Di situ malah dengan aku kayak udah sakit, aku belum dapat kuota kan. Aku bener-bener yang kayak ngelawan rasa sakit aku yang sampai bener-bener wah gue bisa loh. Orang pasti mikirnya ini udah nggak bisa manjat gitu, tapi gue bisa gitu. Oke. Akhirnya aku manjat, aku top. Oke. Aku top, terus aku kayak pas aku top aku nangis. Kayak pas di bawah tuh aku lama kan. Iya. Terus baru di situ reaksi teman-teman aku kayak kayaknya dia kena. Nah, orang-orang ngiranya aku kena ankle pas di jalur 2 padahal dari jalur 1 Oke, gitu. I see. Nah, terus akhirnya mundur kan. Baru aku didatengin sama tim medis dari DKI kan, kayak ayo kuat gak, masih kuat gak, kalau nggak kuat nggak usah dipaksain gitu, masih kuat, nggak apa-apa manjat di star aja gitu, udah aman kok, ada yang bisikin udah aman kok, 1 top kata dia gitu iya. kan, buat ke main di final kan. Ya udah akhirnya diurusin kan, dipakein tapping segala macem. Dan manjat berikutnya emang udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Akhirnya malamnya dikompres, diusahain dan posisi kaki udah bengkak. Udah bengkak berarti. Udah bengkak. Karena udah lama juga kali ya kak ya. Iya, Itu karena posisinya. kan kalau misalkan 12 jam itu udah pasti. Iya benar. Iya, nah Apalagi terus penanganannya belum terlalu oke kan ya. iya, di situ kayak aku bisa kayak ngelawan diri aku kayak wah ternyata bisa loh. Semua yang kayak kita pikirin
kita bisa gitu. Iya. Terus kayak makanya di situ menurut aku yang paling berkesan. Terus aku main sampai ke final walaupun aku cuman duduk di peringkat 4 di nomor boulder perorangan, tapi setelah hari itu aku kan ada race beberapa hari, aku main di lead team. Di tim. Aku masih ternyata ya kayak bertiga gitu tim. Nah terus akhirnya disitulah baru kita dapat tiket, dapat peluang buat main di PON Aceh kemarin. Dan aku dapat medali perak. Dari situ kayak menurut aku Prapon 2023 itu yang kayak wah luar biasa banget gitu. Oke. Berarti itu hal yang paling berkesan buat kakak ya. Iya. Aku dengernya juga amazed banget ya dengan percaya diri kakak yang sangat tinggi itu. Kayak aku dengernya wah itu keren banget kak. Kakak bisa nahan rasa sakit dan terus kayak berjuang walaupun gak dilihat sama temen kakak. Padahal kakak udah ngerasain sakit itu dari awal kan ya. Iya. Tapi kakak tetap masih mau berjuang, itu keren banget sih kak. Keren banget. Nah kak, aku mau tanya nih, apa aja sih kak tantangan terbesar yang pernah kak Aisyah hadapin di dunia panjat tebing ini? Tantangan terbesar, kalau tantangan terbesar tuh kayak mungkin bukan cuma di dunia panjat tebing ya kak, di olahraga. Kalau buat atlet sih cedera kak, karena kalau misalkan kita cedera tuh kayak ya udah kita nggak bisa apa-apa gitu. Iya sih benar. Kita harus mengulur waktu lagi untuk sampai di titik itu lagi. Iya. Kita mundur beberapa langkah bahkan bisa jauh kan, tergantung apa yang kita rasain kan sakitnya. Makanya menurut aku tantangan terbesar di panjat tebing atau dunia olahraga itu cedera kak. Cedera ya benar sih, karena kan kalau misalkan atlet yang dipakai kan badannya ya. Kalau cedera di badan semua itu bisa jadi risiko paling terbesar juga ya kak ya. Iya. Nah kak, latihan panjat tebing itu gimana sih? Seberapa sering kakak latihan dan seberapa beratnya? Berat banget. Berat banget ya. Iya. Kalau misalkan ditanya seberapa sering, kalau misalkan kita udah masuk pemusatan, waktu libur itu udah paling, maksudnya kayak maksimal waktu libur itu paling 2 hari dalam seminggu. 2 hari dalam seminggu? Iya. 2 hari doang itu? Itu biasanya kita ditaruh di hari Rabu sama Minggu. Oke, ada weekday sama weekend ya gitu? Iya. Oke. Nah, kalau misalkan ditanya seberapa berat banget kak. Karena kayak latihan panjat tebing itu kan yang dilatih ada fisik, teknik, bahkan sampai ke endurance, daya tahan kan. Oke. Itu berat, apalagi daya tahan, endurance. Itu latihan paling berat membosankan dan kayak Oke. gak kuat kerasanya gitu. Kayak udah mau aja, nggak mau, tapi tetap dijalanin. Tapi tetap dijalanin pasti Iya. sih. Itu berarti latihannya itu berat juga ya kayak buat seorang atlet panjat tebing ya. Berat kak. Berat banget. Tapi kakak keren, tetap semangat dan tetap percaya diri, itu keren banget. Nah kak, aku mau nanya nih, ada gak sih pengalaman lucu atau unik gitu selama ikut lomba? Kalau lucu sama nih. Kalau misalkan ada hal-hal lucu kakak boleh ceritain di podcast hari ini. Kayak lucu mungkin nggak ada sih kak. Cuman aku pernah aja ada bikin kesalahan. Jadi waktu itu waktu ke Jurnas Kalsel kalau nggak salah, masih kelompok umur waktu itu aku. Oke. Cuman kan emang kalau ke Jurnas kelompok umur tuh sering kan sampai kita umur 19 tahun. Nah waktu itu kayaknya lagi ke Jurnas Kalsel, aku lagi main di nomor boulder perorangan, nomornya aku gitu. Posisinya di situ aku sama yang jadi juara satu itu masih imbang gitu. Nah, ketika aku manjat, jadi kan kalau misalkan manjat itu ada poin start, zone, ada top kalau boulder ya. Nah, ketika aku megang poin top, di situ posisi lakbannya itu mengarahnya ke poin. Jadi kayak ceritanya ini volume, gimana ya? Kayak volume deh, ini volume, terus ada poin kecil gitu. Yang dipegang buat top 2 tangan itu poin kecil itu kak. Oke. Karena kan kalau top itu harus 2 tangan manjat terus top 2 tangan gitu kan kak. Nah posisinya aku megang 1 tangan kanan di poin, tapi tangan kirinya cuma di bagian volume. Nah pas aku pegang, terus aku udah kayak temen-temen aku teriak di belakang, oke gitu. Terus ternyata pas aku mau turun, pas aku nengok ke belakang ke jurinya belum angkat tangan kayak gini, belum kayak dia masih kayak gini, enggak, belum selesai gitu. Terus kayak ini teman-teman kamu kenapa yang oke? Oke, itu aja sih. Oke, seru. Berarti selama ngejalanin panjat tebing itu have fun banget ya kak ya? Seru sih kalau dunia panjat tebing itu. Oke, nah kak, ngomongin lomba nih, ada nggak sih rencana ikut perlombaan di waktu-waktu deket ini? Bisa ceritain sedikit soal persiapan dan targetnya? Kalau dalam waktu dekat ini ya,
Eh, Kalau misalkan aku kan lagi bergabung di PPLM DKI Jakarta untuk Oke. Pomnas 2025 ini kan. Oke. Nah, bukan olahraga mahasiswa. Terus yang paling dekat itu kalau nggak itu sama paling lomba open. Lomba open. Open dulu deh kayaknya. Lomba open itu ada biasa acara tahunan di Eger kan, Eger Bandung. Oke. Itu Agustus, September Pomnas, November atau Oktober itu Kejurnas senior. Oke, Kejurnas senior. Iya. Nah, kalau untuk persiapannya, tadi gimana persiapannya? Persiapan kakak mau ikut lomba? Persiapannya. Kayak latihannya, terus udah seberapa jauh latihannya saat ini, kayak gitu sih kak. Oh, kalau untuk persiapan dari pelatih itu masih persiapan umum ya. Oke. Kan aku latihan juga ada 2 tempat. Ada 2 tempat, oke. Aku latihan di Platda Mandiri sama PPLM DKI Jakarta. Dari hari Senin Senin, Kamis, Jumat aku latihan sama Platda Mandiri. Iya. Selasa, Sabtu aku latihan sama PPLM. Oke. Dan kalau jatahnya di Platda Mandiri aku selalu dapat persiapan umum latihan daya tahan endurance. Terus kalau misalkan di PPLM aku lebih sering main jalur atau enggak kayak lebih ke recovery, latihan movement kayak gitu-gitu. Oke, nah untuk targetnya nih, kakak mau targetin di perlombaan ini mau dapat juara apa, terus mau mendapatkan medali apa tuh targetnya? Kalau misalkan target aku di Pomnas podium tertinggi sih kak, Oke, terutama itu pasti. medali emas dan juga di Kejurnas senior karena buat di Kejurnas senior juga biar kita nggak jadi Platda Mandiri lagi karena kan sekarang Platda itu lagi nggak di mau kayak kemarin kan karena PON hasilnya agak kurang bagus jadi kita kayak lagi ngembaliin kepercayaan inilah pihak olahraga Panjat Tebing lah gitu buat DKI gitu. Oke kak, nah Kak Aisyah kan sekarang masih kuliah juga ya? Iya. Nah gimana sih kak cara bagi waktu nih kak antara kuliah sama latihan panjat tebing tuh kak? Sebenarnya agak rumit ya kak. Agak rumit, itu pasti sih kak. Aku itu libur cuman hari Minggu kak. Cuman hari Minggu kak? Yang bener-bener di rumah hari Minggu kak. Wow, terus gimana itu kak cara bagi waktunya kalau misalkan liburnya cuma di Minggu? Jadi kan kalau di kampus itu kan aku kuliah dapet hari Selasa, Rabu, Kamis. Iya. Itu pun udah dipadetin dari pagi sampai sore. Iya. Ya. Sebelumnya kan pada mencar tuh harinya kan. Terus akhirnya minta dipadetin lah. Sedangkan jadwal aku Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, ya kan? Oke. Nah akhirnya mau nggak mau ada yang berkorban dong. Pasti. Akhirnya aku memutuskan kayak aku lihat dulu nih matkul apa yang paling aku nggak ngerti gitu kak. Karena kan aku juga sebelumnya kayak sekolah homeschooling. Jadi agak mungkin kayak aku agak dibilang lambat ya agak lambat gitu karena aku kayak harus benar-benar ngerti dulu nih gitu. Nah akhirnya aku lihat nih matkul di hari Selasa di hari Selasa itu lumayan kan kayak ada tentang hitung-hitungan statistik segala macam dan aku pikir hari Selasa nggak bisa ditinggalin paginya. Nah terus aku lihat lagi di hari Rabu kan emang kita udah dapet jatah libur kan yang aku bilang itu. Nah hari Rabu aku full kuliah dari pagi sampai sore. Nah di hari Kamis aku lihat lagi matkulnya. Kayaknya ini masih bisa dimengerti walaupun dibantu sama teman-teman aja nanya catatan gitu. Terus dosennya juga baik, maksudnya ngasih dispen absen gitu ya? Iya, dispen absen. Terus kayak ya udah mau nggak mau berarti yang aku korbankan hari Kamis untuk latihan di Platda Panjat Tebing. Iya, Panjat Tebing. Jadi dari Senin sampai Selasa aku ada latihan, tapi sorenya Selasa sore malam aku latihan. Oh, berarti jadi kelar kampus aku latihan. Oke, berarti pulang kampus yang udah padat kakak langsung latihan lagi. Latihan malam. Oke. Rabu baru libur, Kamis pagi sore latihan, Jumat sore latihan, Sabtu sore latihan, Minggu baru rest. Oh, cuman Minggu doang kakak nih bisa istirahat gitu ya. Oke, berarti padat banget ya kak jadwalnya ya. Tapi keren juga loh kakak bisa prioritasin mana yang harus diprioritasin, mana yang kakak bisa tinggalin dulu nih. Itu keren banget sih kak. Ih keren banget kak, aku sangat-sangat amazed kak. Nah
Pernah gak sih Kak ngerasa kayak kewalahan, apalagi kan Kakak padat banget nih jadwalnya, kayak kewalahan terus burnout gitu? Pernah Kak, Pernah. kadang kayak sampai aduh ini ya apa harus ada yang diudahin ya gitu. Kadang kayak karena kan sebelumnya Kak aku kan gap year juga ya Kak Oke, ya di iya. sini. Kayak aku dari 2002 pon 2021 pon 2024 itu aku cuman fokus manjat aja. Bener-bener aku sekolah cuman homeschooling kan. Nah terus tiba-tiba aku yang nggak biasanya mikir harus mikir di sini kan. Kayak aku kayak ya Allah ini bisa gak sih? Aku sampai nanya ibu kan, Bu, aku bisa gak sih Bu gitu? Maksudnya kayak berat gitu, kayak capek, apa nggak usah ya kuliah gitu? Jangan kan kemarin juga udah punya tekad buat kuliah kelar pon 2024 kemarin pon Aceh kan, udah dijalanin aja gitu. Iya sih Bu, untungnya juga teman-teman oke kok Iya, gitu. Banyak yang bantu karena kan aku juga kayak mungkin bisa dibilang dari nol lagi gitu. Karena kan fokus latihan terus tiba-tiba disuruh belajar lagi Iya. gitu. Jadi ya kadang kayak capek. Capek sih ya sih Sampai pasti ya. mungkin nangis gitu. Nah Kak, apa sih pendapat Kakak nih tentang pentingnya pendidikan buat seorang atlet seperti Kakak? Buat seorang atlet ya. Yang aku rasain sekarang ya penting banget sih Kak. Penting banget. Karena kan aku ngerasain perbedaannya Kak ya. Yang tadi aku bilang sebelumnya aku sekolah homeschooling, terus tiba-tiba aku harus sekolah, maksudnya pendidikan yang kayak langsung gitu, nggak ada kayak cuman homeschooling doang gitu. Itu penting banget. Aku banyak dapet wawasan, aku banyak dapet kayak pengertian lagi, oh ternyata ini kayak gini ya gitu, oh ternyata ini kayak gini ya gitu. Dan kan kita juga di dunia atlet nggak selamanya ya Kak. Betul. Kita punya kayak ada umur juga gitu, nggak mungkin selamanya kita kuat kan. Untuk masa depan kita juga. Kan kalau misalkan pendidikan juga, kalau misalkan kita jadi atlet nih, kita nggak punya ijazah atau ini itu juga susah juga. Kalau misalkan mau apply kerjaan Iya. atau mungkin nanti udah selesai dari dunia atlet gitu ya Kak ya. Betul sih, makanya betul. aku memutuskan kayak pendidikan tuh penting. Pendidikan Penting. betul. Keren banget Kak. Nah, aku mau nanya nih Kak, gimana sih peran kampus atau teman-teman dari ITL Trisakti dalam mendukung Kak Aisyah sebagai seorang atlet? Wah, keren banget sih Keren kampus banget. ini. Aku kayak awalnya ya, aku mikir kayak aduh kayaknya bakal berat deh ngejalaninnya. Soalnya kan aku bener-bener dari nol Kak. Dari nol. Iya kan? Terus aku coba pas pertama masuk, aku ketemu orang-orang baru. Dan mungkin bisa dibilang itu kan di bawah umur aku ya. Iya. Ya. Terus aku kayak aduh gimana nih mulai lagi Iya. kan, kenal orang baru. Terus kayak masuk dalam, terus mereka tahu kan aku atlet. Terus mereka kayak ih iya keren-keren gitu kan, kayak oh iya kan gitu. Terus nah pas aku udah mulai dispen kayak gini, aku selalu kayak bantuin aku ya, bantuin aku. Dan untungnya mereka itu semua mau bantuin aku Kak. Aku sampai kayak wah ternyata kayak gini ya gitu. Kayak Nggak seburuk apa yang nggak, Kakak iya nggak yang aku kayak pikir aku bakalan ketinggalan deh, Iya. kayak bakal nggak bener deh gitu. Ternyata bisa aku lewatin gitu. Terus kayak aku minta tolong dong, aku ada latihan gitu. Terus aku juga belum ngerjain tugas ini. Terus kayak oh yaudah gitu, nanti kita kasih ininya gitu. Iya. Nanti kamu tinggal kayak bantu kayak disalin-salin gitu aja gitu. Terus kalau lagi tugas kelompok, aku nggak bisa ikut, ya nggak apa-apa Bun, kan kayak gitu. Kan kebetulan aku dipanggil Bunda sama anaknya nggak apa-apa Bun, kata dia gitu. Oh ya udah gitu. Terus kalau untuk peran kampus, kalau sejauh ini kayak keren sih buat apresiasi. Maksudnya aku kayak terima kasih banget untuk kampus ini, kayak kamu mengerti aku gitu. berarti mendukung banget ya Kak ya Iya. buat temen-temen. Terima kasih gitu ya. Terus kayak ya udah itu aja sih paling. Berarti temen-temen kampus semua sportif ya Kak ya, Banget. terhadap Kakak nih sebagai seorang atlet ya. Nah Kak, kita udah ada di penghujung acara nih Kak. Aku bener-bener amazed banget sama cerita Kakak dari awal yang ketidaksengajaan itu sampai sekarang di titik kayak gini. Terus kepercayaan diri Kakak yang sangat tinggi itu bener-bener ngebuat aku ngelihat Kakak tuh kayak luar biasa banget. Gimana Kakak ngatur waktunya, bener-bener itu padat banget tapi Kakak tetap bisa dan tetap mau ngejalanin itu semua gitu. Ada pesan dan kesan buat teman-teman di portal ini Kak, boleh disampaikan? Apa ya? Boleh, kayak pendidikan itu penting banget buat kita semua juga ya Kak ya. Iya, pendidikan itu penting untuk
semua orang nggak harus kayak pokoknya penting lah. Iya. Biarpun kita punya kesibukan lain, pendidikan tetap penting karena kayak kalau nggak ada pendidikan kita juga nggak tahu tujuan kita mau kemana. Betul. Untuk ke depan kan. Nah, karena kita sudah selesai, kita mau kasih tahu buat teman-teman jangan lupa untuk follow IG-nya ITL Trisakti, yaitu ITL_Trisakti JKT, dan follow juga YouTube, Twitter, TikTok, dan lain-lainnya. Oke Kak, karena kita udah selesai, kita mungkin pamit dulu ke teman-teman semuanya ya. See you guys, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.